Terima kasih Ketua, eh, teman-teman anggota Komisi 5 yang saya hormati dan pimpinan, Pak Dirjen. Memang rezekinya Dirjen baru ini Pak, masalahnya udah numpuk. Kepala BPJT dan BUJT yang hadir pada kesempatan siang sore hari ini. Walaupun tadi setelah di absen, saya lihat kayak-kayaknya ada yang nggak serius dengan undangan Komisi 5 ini. Ini perlu jadi catatan penting, karena kenapa rapat ini digelar, seperti tadi yang disampaikan Pak Ketua, terlalu banyak Pak kita mendengar kecelakaan di jalan tol, terlalu banyak Pak kita lihat komplain orang di jalan tol, tapi di satu sisi terlalu sering juga kita mendengar kenaikan tarif jalan tol. Ini kan nggak inline gitu Pak. Di tengah pelayanan yang makin tidak membaik gitu ya, tapi kemudian diimbangi oleh bertambahnya biaya yang harus dikeluarkan oleh rakyat kita. Kalau kita bicara data ya Pak, tadi saya berharap sebenarnya Pak Dirjen itu banyak menjelaskan tentang permasalahan dan apa yang sudah dicoba diselesaikan dengan terkait SPM ini, ya, eh, yang harusnya punya cukup waktu ya untuk menghimpun pada teman-teman BUJT ini apa sih sebenarnya kendalanya dan apa yang sudah diatasi. Yang saya khawatirkan BUJT datang ke sini juga kosongan ini Pak. Nggak paham gitu loh ini apa ini dan seterusnya. Ya karena ini penting Pak. Kalau kita melihat peristiwa yang sering kali di jalan tol ya. Kalau tadi disederhanakan hanya odol, menurut saya ini naif Pak. Ya, terlalu banyak variasi, terpa variabel yang kemudian menyebabkan kecelakaan di situ. Ya, termasuk juga KNKT merilis desain jalannya juga berkontribusi kepada kecelakaan itu sendiri. Belum lagi hal-hal lain yang kemudian itu membahayakan keselamatan pengguna jalan tol. Jalan berlubang misalnya, ya. Saya mengalami Pak kalau itu juga baru libur Nataru kemarin itu, saya lihat orang di pinggir jalan, saya kira ada apa. Itu rupanya ban pecah Pak. Dan saya merasakan juga, itu untung Pak, yang melayang cuma bannya. Kalau nyawa melayang Pak, ini pengelola bisa kena pidana. Bapak bisa kena 359 loh Pak. Karena kelalaian yang menyebabkan meninggalnya dunia. Kalau terkait dengan administrasi, itu kalau nggak ada yang meninggal Pak. Meninggal dunia. Meninggal dunia. Tadi saya bilang apa ya? Meninggalnya dunia. Oh, meninggalnya dunia, sorry. Saking prihatinnya kita Pak dengan rakyat kita itu yang seperti itu Pak. Jadi karena kelalaian bapak-bapak pengelola jalan tol, kalau sampai ada orang meninggal dunia karena tidak terpenuhnya SPM, dia harus bertanggung jawab, Pak. Kalau administratif tadi yang disampaikan ketua berdasarkan undang-undang, itu kalau nggak ada korban. Tapi kalau itu meninggal dunia karena kelalaian dari pengelola, itu bisa pidana, Pak. Jadi kita, Pak, wakil rakyat di sini ini ingin keselamatan rakyat kita itu dijaga. Dan bapak-bapak di sini sebagai penyelenggaranya. Jadi ini nggak main-main, Pak. Makanya keseriusan bahwa Bapak, saya apresiasi yang hadir gitu ya. Untuk yang tidak hadir, menurut saya perlu dapat atensi khusus Pak Ketua. Ya, karena kita bicara rakyat, Pak. Bapak sebagai salah satu penyelenggara yang menangani hajat hidup orang banyak. Jadi kita harus benar-benar konsentrasi, Pak. Ya, kita konsentrasi dengan kewenangan dan tanggung jawab kita sehingga masyarakat kita itu betul-betul berlalu lintas dengan aman. Kemarin Kakor Lantas sudah menyampaikan data, Pak. 1,15 juta kejadian, 27.000 kematian.
per tahun kalau di rata-rata 3 sampai 4 orang. Kita ingin ke depan ini kita bisa zero case accident, tapi selalu selama kita bicara soal keselamatan, berita yang masuk ke kita kecelakaan, Pak. Ya, kasus Ciawi, itu jalan, Pak, menurun, Pak. Menjelang pintu tol Ciawi 2 itu. Ini kan desain. Ya kan? Kemarin kita sama Pak Ketua kunjungan ke tragedi KM 92 juga menemukan jalan tidak sesuai dengan yang harusnya. Soal rambu, soal apa namanya pengamanan. Nah, satu lagi Pak, saya melihat begini ya, nanti ini ada terkait urusannya dengan Kementerian Perhubungan juga nanti Pak Ketua. Ketika data menunjukkan 75% lebih kecelakaan di tol itu diakibatkan karena truk, angkutan logistik kita, ini penting. Harus terkoneksi dengan mitra kita yang satu lagi perhubungan. Saya berpikir setiap kendaraan angkutan logistik, truk itu Pak, ketika dia masuk tol, kita punya problem dengan jembatan timbang. Menurut saya ini harus didorong bahwa setelah pintu tol, pertama kali itu adalah rest area untuk kendaraan logistik. Dalam arti ini truk. Di situ lakukan screening, bobotnya, dimensinya, kesehatan pengemudinya, sehingga kita bisa pastikan selepas rest area itu, truk-truk itu layak jalan, baik unit maupun sumber daya manusianya, drivernya. Terlalu sering Pak, dan data menunjukkan angka itu. Ya, jadi ada keterlibatan bapak-bapak sebagai penyelenggara layanan jalan tol. Ya, ada nanti kawan-kawan kita di perhubungan terkait dengan odol itu. Kita duduk bareng Pak, kita tuntaskan masalah ini. Jangan kita bilang masalah odol, tapi kita nggak pernah kasih solusi. Apa masalahnya, apa solusinya? Kalau jembatan timbang itu rata-rata tempatnya sempit Pak. Tapi kalau di kanan kiri rest area jalan tol itu sangat memungkinkan, masih sangat luas. Kita bisa ambil titik di mana ketika truk itu masuk jalan tol, dia harus masuk di situ. Lebih muatan, turunkan muatannya. Ada medis di situ, cek driver apa namanya truknya. Kalau tidak layak istirahat dulu Pak. Gitu. Sudah berapa lama sudah masuk tol? Saya sudah 5 jam Pak, istirahat dulu. Jangan lanjut. Karena membahayakan bukan hanya diri sendiri tapi orang lain. Nah, ini penting Pak Ketua, nanti kita bisa dalami lebih lanjut ya, karena ini kan banyak teman-teman kita di banyak ruas ya. Kita bisa bedah nanti satu persatu ya. Sehingga saya menginginkan Komisi 5 ini dengan hak konstitusinya ya betul-betul menjadi tadi ini bukan tempat untuk nanti-nanti Pak. Kita mau jaga rakyat kita. Jadi itu Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.